Saat itu, aku tidak pernah berpikir hal kecil yang kulakukan akan berakibat fatal. Namaku Rahmat. Teman-temanku biasa memanggilku Mamat. Aku tinggal di Bandung. Dan saat itu aku baru saja pulang mengantarkan gebetanku yang tinggal di daerah Setiabudi. Masa pendekatan adalah masa-masa yang indah dan perjuangan. Rumahku berada di Ciwastra. Ya, dengan jarak yang cukup jauh. Bagaimanapun, aku berusaha untuk mengantarkannya. Hari itu, kami baru saja pulang menonton salah satu film seram di bioskop. Dan kebetulan waktu itu malam Jumat. Sekitar jam 11 malam, aku sampai di rumahnya dan mengantarkannya pulang dengan mobil. Setelah itu, aku pun pulang. Hari itu adalah hari pertama kalinya kami jalan bersama. Dan itu juga pertama kalinya aku mengantarkannya pulang. Menurut pikiranku, ya karena masih baru, jadi masih terasa jauh. Tapi nanti kalau sudah biasa sih, sepertinya akan jadi dekat. Begitu pikirku. Untuk menemani perjalanan dari Setiabudi ke rumahku di Ciwastra, aku coba mendengarkan radio. Dan ketika itu, radio yang sedang diputar, radio Ardan, dan sedang menceritakan kejadian seram di Nightmare Site. Aku pun mendengarkannya sambil berkendara. Jujur, entah kenapa, begitu mendengarkan siaran Nightmare Site di mobil malam hari dan di perjalanan itu, rasanya seperti ada yang janggal. Hingga akhirnya membuatku mematikan radionya dan membuka kaca jendela, membiarkan angin masuk dan berhembus. Karena jujur yang kurasakan saat itu sudah tidak baik-baik saja. Bulu kuduku berdiri dan aku sempat memberanikan diri melihat kiri kanan, tengah. Untungnya tidak ada hal-hal aneh, mungkin hanya perasaanku saja. Hingga sampailah aku di jalan Cipaganti. Mobil melaju turun lewat jalan Cipaganti yang saat itu sangat gelap dan sepi. Kulihat hampir setengah 12 malam, tapi kondisi jalan seperti jam 2 atau jam 3 subuh. Hening, sepi. Ya, aku berpikir mungkin gara-gara sehabis hujan kali ya. Sampai ketika aku melaju dan karena jalanan cukup gelap, aku menyalakan lampu besar.
Ketika aku dim lampu besarnya, kulihat ada yang berjalan menyeberang di tengah jalan, tapi jaraknya masih cukup jauh dariku. Tapi bisa kulihat rambutnya panjang seperti lelaki karena agak tinggi dan badannya cukup besar. Ketika ku nyalakan lampu, orang itu terlihat berhenti sejenak di tengah jalan, lalu tak lama lanjut lagi berjalan ke seberangnya. Ketika lewat, ku lihat sosok itu masih berdiri di pinggir jalan. Ku pikir yang aneh-aneh, tapi ternyata memang ada orang yang menyeberang. Aku lanjut berjalan dan aku pun menaiki jembatan Pasupati. Agar tidak begitu sepi, aku coba telepon pacarku untuk memberitahu kabar aku sedang ada di jalan pulang dan menanyakan dia sedang apa. Tapi ketika itu teleponku tidak diangkat. Beberapa kali ku coba telepon sampai akhirnya dia pun mengangkatnya. Aku tanya dia sedang apa. Lalu dia menjawab, baru beres bersih-bersih dan siap-siap tidur. Lanjut, dia berkata, kok suara nafas kamu aneh banget sih? Hah? Suara nafasku aneh? Iya, dia bilang dia mendengar suara nafasku aneh, seperti orang ngorok katanya. Aku jelaskan aku tidak ngorok atau bernafas aneh. Namun dia jelas mengatakan suaranya aneh kayak ngorok. Sampai ketika aku akan turun dari jembatan, telepon itu tiba-tiba mati. Aneh. Sinyal kali ya. Suara ngorok. Suara ngorok siapa? Astaga. Jantungku seperti mau copot ketika tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari belakang jok mobilku. Suaranya cukup jelas. Dan ketika aku tengok ke arah spion, ya Tuhan, aku masih perlu berkonsentrasi menyetir. Namun di belakangku duduk satu sosok dengan rambut keriting panjang. Wajahnya menakutkan. Matanya kecil namun dagunya sangat panjang. Sosok itu cukup tinggi sehingga kepalanya menyentuh langit-langit mobilku. Sosok itu mirip seperti yang kulihat di jalan Cipaganti tadi. Aku membuat mukaku buru-buru turun ke bawah, mencari tempat yang ramai dan ingin berhenti rasanya keluar dari mobil. Samar terdengar bunyi-bunyi mengerikan dari belakang jok mobilku. Sampai akhirnya di sekitaran Pusdai, aku menghentikan mobil sejenak.
membuka semua kaca dan keluar dari mobil. Jantungku masih berdegup kencang. Ku tengok lagi ke dalam mobilku. Untungnya sosok itu sudah hilang. Tidak ada. Ada salah satu pedagang yang ada di sana bertanya padaku kenapa. Aku bilang, tidak apa-apa. Pedagang itu pun tersenyum padaku, lalu tiba-tiba membuang mukanya ke arah dalam mobilku dan tersenyum kembali. Kontan aku bertanya, Kang, Akang senyumin siapa di dalam mobil? Dia dengan polosnya berkata, itu kan ada tetehnya. Astaga, siapa? Jelas di dalam mobilku tidak ada siapa-siapa. Aku langsung masuk ke dalam mobil, beranikan diri. Kubuka semua jendela. Jelas tidak ada siapa-siapa. Buru-buru aku langsung tancap gas pulang ke rumah. Hingga sampailah aku di rumah. Aku masukkan mobil ke garasi, tutup pagar, aku kunci pintunya. Dan baru saja aku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba alarm mobil bernyala sendiri. Iya, alarm mobilku menyala dan membuat bising. Kontan aku keluar lagi dari rumah dan mematikan alarmnya. Baru saja aku berbalik, alarm mobil itu berbunyi lagi. Hingga tak lama, orang tuaku turun ke bawah dan melihat keadaan. Kau bilang saja mungkin alarmnya rusak, padahal jelas-jelas tidak. Apa yang terjadi aku tidak tahu. Orang tua aku masih mengecek kendaraan di garasi itu, sedangkan aku langsung jalan ke arah atas ke kamarku. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Iya, bentar. Aku beranjak ke arah pintu dan membuka pintunya. Iya, Papa. Loh, tidak ada siapa-siapa. Pak, aku tengok keluar pintu. Pak, Pak, tidak ada jawaban apa-apa. Astaga! Terdengar sangat kencang di belakangku suara yang menyeramkan itu. Dan ketika ku berbalik, sosok yang sama kini sudah berdiri tepat di belakangku. Terus mengeluarkan suara yang menyeramkan dan lirih terdengar olehku. Antarkan balik, antarkan balik.
Dia ingin diantarkan pulang. Ingin diantarkan pulang. Aku buru-buru lari keluar dari kamar dan langsung menggedor kamar orang tuaku. Mereka berusaha menenangkanku dan berkata, "Kenapa?" Aku bilang, itu yang kulihat ingin diantarkan pulang." Orang tua aku bilang, jangan diikuti. Kita berdoa saja, ambil air wudhu, sholat, mengaji, biarkan dia pulang dengan sendirinya, hilang dan pergi dengan sendirinya. Mungkin itu aja satu sosok yang ikut denganku di jalan secara tidak sengaja. Iya, aku bilang juga seperti itu. Sampai akhirnya setelah aku bersih-bersih, berdoa, ambil air wudhu, untungnya hingga malam sosok itu tidak muncul lagi. Ini membuktikan bahwa kapan saja dan di mana saja sosok itu bisa saja mengikuti kita dengan atau tanpa alasan.